Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Ridwan. Jadi pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa soal-soal dari USBN di tahun 2019, tahun 2020. Ya, baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Jadi ada 5 nomor yang saya lihat materinya perlu kita bahas kembali untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap indikator-indikator soal di USBN Sosiologi. Nah, di soal yang pertama ini ditanyakan tentang ciri sosiologi. Manakah pernyataan yang menunjukkan bahwa termasuk ke dalam ciri sosiologi. Seperti kita ketahui bahwa ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah dia bersifat empiris. Empiris itu artinya sosiologi itu berdasarkan atas fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, bisa diobservasi dan tidak mengada-ngada, artinya tidak bersifat spekulatif. Kemudian yang kedua, ini adalah bersifat teoritis. Jadi cirinya dia bersifat teoritis. Teoritis itu artinya sosiologi menyusun kerangka-kerangka abstraksi, kerangka-kerangka teori berdasarkan hasil observasi. Kemudian yang ketiga adalah kumulatif. Artinya adalah sosiologi teorinya tidak hanya satu, tapi terakumulasi dalam beberapa teori yang saling memperbaiki, saling menyempurnakan satu sama lain. Kemudian ciri sosiologi yang keempat adalah non-etis. Non-etis itu artinya sosiologi tidak melihat mau fakta baik, mau fakta buruk yang terjadi di masyarakat, semuanya dianalisis secara ilmiah. Nah, melihat soal ini, kalau kita lihat pertanyaan pertama, teori yang ada pada sosiologi merupakan penyempurnaan teori lama. Nah, berarti ini masuk dalam kumuh. Ya, saya kasih dulu pointer. Ya, berarti ini penyempurnaan. Maaf, ini ada tipu sedikit. Penyempurnaan teori yang lama, berarti dia kumulatif. Kemudian yang kedua, realitas sosial diobservasi melalui pengamatan yang tidak spekulatif, berarti dia masuk di empiris. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mempersoalkan baik buruknya fakta yang terjadi di lapangan, berarti ini adalah non-etis. Ya, saya kira mudah sekali. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Kenapa bukan teoritis? Teoritis ini hampir ada di poin kelima, yakni hasil dari pengamatan disusun secara sistematis. Sayangnya ada kata dibuat laporan. Jadi menyusun kerangka abstraksi, teoritis itu artinya bukan pembuatan laporan penelitian, tapi pembuatan kerangka-kerangka teori. Baik, saya kira demikian pembahasan untuk soal nomor 1. Ya, masih semangat? Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, soalnya ini menanyakan tentang yang menentukan pembentukan kelompok patembayan. Ya, jadi kelompok patembayan. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok itu ada 2 jenis yang dia teliti. Ada namanya kelompok Gemeinschaft dan kelompok Gesellschaft. Gemeinschaft di Indonesia kan artinya adalah paguyuban. Kemudian Gesellschaft di Indonesia kan menjadi patembayan. Pembagian kelompok ini dilihat oleh Ferdinand Tönnies dari sisi ikatan anggota kelompoknya. Jadi ada yang sangat akrab, sangat intim, dan dia kelompok ini yang paguyuban ini dia kekal.
abadi sampai akhir hayat seseorang di masyarakat. Sementara untuk kelompok patembayan, dia kelompok yang ikatannya itu hanya sementara saja. Seseorang menjadi kelompok karena adanya ikatan seperti kayak kontrak kerja. Jadi apalagi kedekatan emosionalnya pun tidak personal, tapi dia malah impersonal. Ya. Jadi kita lihat di sini, oh ya, kata Ferdinand Tonis lagi, Gemenscape atau paguyuban itu dia seperti ciri khas masyarakat yang masih tradisional. Sementara patembayan ini kelompok yang masyarakat kota, masyarakat urban yang sudah sangat individualis dan modern dalam pekerjaan. Baik, kalau kita lihat yang menentukan pembentukan kelompok patembayan berarti sanksi terhadap pelanggar norma bersifat informal, berarti ini seperti masyarakat desa, dia sanksinya pakai informal, berarti ini tidak termasuk. Kemudian yang kedua, solidaritas masyarakat dan kontrol sosial sangat kuat. Ini desa atau kota? Betul, dia ini di desa, berarti juga tidak termasuk. Maka yang benar adalah ini, patembayan itu sudah mengenal pembagian kerja. Yang menonjol adalah hukum perdata, kemudian pembagian kerjanya yang sangat terspesialisasi. Berarti jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Oke, masih semangat semuanya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Ya, di sini ditanyakan tentang, oh ya, ini faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Ya. Jadi ini ada contoh kasus, kemudian kita diminta menganalisis kira-kira faktor penyebab konflik ini apa gitu. Nah, penyebab konflik menurut teori dalam sosiologi secara umum adalah terjadinya konflik di masyarakat itu karena perbedaan individu. Individu di sini adalah setiap orang itu punya emosi yang berbeda, kemudian cara pikir yang berbeda. Akhirnya bisa terjadi perbedaan pemahaman, perbedaan dalam memahami satu dengan lain, merespon, akhirnya terjadilah konflik sosial. Kemudian yang kedua adalah karena perbedaan kepentingan. Orang banyak berbenturan, menjadi berselisih di masyarakat karena perbedaan kepentingan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah karena perbedaan kebudayaan. Jadi cara kita berperilaku adalah wujud dari budaya yang mendidik kita, budaya di masyarakat mendidik kita sejak kecil. Maka ini perbedaan budaya antara etnis yang satu dengan etnis yang lain kerap kali menimbulkan terjadinya perselisihan dan berakibat kepada konflik, baik itu individu maupun konflik antar kelompok etnis. Yang keempat adalah perubahan sosial yang terlalu cepat. Jadi dinamika kehidupan di masyarakat itu terlalu cepat. Biasanya dari transisi dari tradisional ke modern, akhirnya karena terlalu cepat maka kadang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang pro terhadap perubahan dan ada yang kontra terhadap perubahan. Nah, kalau kita lihat contoh kasusnya di sini, pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan menolak penggusuran. Nah, munculnya pro dan kontra disebabkan oleh apa? Iya, berarti di sini adalah yang nyambung dengan penjelasan tadi, berarti dia perubahan yang terlalu cepat. Jadi di sini karena pembangunan yang sangat pesat di perkotaan, mungkin pendekatannya kurang bagus, akhirnya menimbulkan kelompok pro dan kontra. Ada yang merasa dirugikan, ada yang diuntungkan, sehingga disitulah bisa menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat. Saya kira itu. Yang lain ini kurang sesuai. Kualitas individu, kemudian persaingan, perbedaan mata pencarian, dan perkembangan kebudayaan. Jadi jawabannya adalah perubahan sosial yang terlalu cepat. Baik,
kita lanjut, masih semangat ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah dampak positif dari proses mutual akulturasi. Jadi akulturasi itu, mutual akulturasi artinya masyarakat yang terbuka satu sama lain, mau menerima perbedaan dan saling mengolah perbedaan, tapi tidak masing-masing kelompok budaya, kelompok masyarakat tidak kehilangan ciri khas kebudayaannya. Jadi misalkan kelompok suku A dan suku B itu hidup berdekatan, saling mutual akulturasi, saling terbuka satu sama lain, tapi tetap masih kelihatan bahwa dia suku A, dia suku B, walaupun saling belajar bagian-bagian budaya dari kedua kelompok. Nah, apa sih dampak positifnya? Nah, ini dia. Ini sebenarnya positifnya itu, kalau A mempercepat proses modernisasi. Kalau kita lihat di soal ini tidak ada yang bicara tentang teknologi. Jadi beda suku, ras dan agama saling bekerja sama dan berinteraksi. Ini tidak berbicara tentang teknologi, maka bukan mempercepat modernisasi. Kemudian yang kedua, menghilangkan perbedaan sosial. Mutual akulturasi, akulturasi itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak menghilangkan perbedaan, tetapi belajar tentang perbedaan satu sama lain tanpa meninggalkan ciri budaya aslinya. Nah, ini dia. Jadi juga kurang nyambung. Ini juga kurang nyambung. Yang A, yang B juga kurang nyambung kalau dia menghilangkan. Nah, apalagi ini memudarkan identitas kepribadian individu. Nah, mendorong homogenitas. Homogenitas itu artinya mau menghilangkan perbedaan, sama dengan menghilangkan perbedaan. Jadi dia inginkan masyarakat itu hanya satu jenis, tidak ada lagi budaya yang berbeda-beda di masyarakat. Jadi di sini lebih masuk adalah mengurangi sentimen. Sentimen itu kayak kebencian yang tersembunyi antar kelompok. Apa itu primordial? Nah, ini dia saya siapkan di sini materinya. Primordial adalah pandangan hidup berdasarkan ikatan tradisi, adat, nilai-nilai budaya lokal. Bisa juga diartikan sebagai keterikatan kepada asal-usul suku, keturunan, ras, dan agama. Jadi, setiap orang, setiap individu itu, lahir di dunia ini itu mendapatkan keempat ini langsung. Dapat suku, dapat keluarga, keturunan, dapat ras, dan dapat agama. Jadi, ini kalau kita hidup dengan mutual akulturasi, maka bisa mengurangi sentimen-sentimen kita terhadap ikatan-ikatan kelompok primordial kita masing-masing. Oke, saya kira itu jelas sekali. Masih semangat? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini materinya tentang penelitian. Jadi, ada judul penelitian. Kalau begini karakternya, maka sudah pasti judulnya adalah kuantitatif. Karena ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, apa itu variabel penelitian? Nah, di sini saya siapkan variabel penelitian adalah sebuah fenomena yang memiliki variasi nilai dan variasi nilainya bisa diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif. Fenomena apa itu? Maka dia ada di sini tentang tambahan belajar dan terhadap perolehan nilai ujian nasional. Ini dia. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Setting penelitiannya di mana? Lokasinya di SMA X. Tahun pelajaran 2018-2019. Jadi variabel itu dalam penelitian kuantitatif ada dua, ada variabel yang independen, yang bebas atau yang mempengaruhi, dan ada yang variabel dependen atau yang dipengaruhi. Nah, ditanyakan adalah variabel independennya, variabel yang bebasnya. Maka tentunya bukan yang ini. Kemudian perolehan nilai UN ini dia variabel dependen, variabel yang terikat. Kemudian tambahan nilai, ini dua-duanya
salah juga karena dia menggabung keduanya. Tinggal ini, tambahan belajar atau tambahan belajar di SMA X. SMA X tadi saya sampaikan bahwa SMA X itu adalah setting penelitian atau objek atau lokasi penelitian. Maka yang merupakan variabel itu adalah tambahan belajar. Ya, anak-anakku sekalian, saya kira demikian 5 soal pembahasan tentang materi USBN. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.